Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang sahabat Spenda. Selamat siang. Kali ini kembali lagi bersama kita Melati Ibrahim dan rekan saya Munifa Mahira bersama kita di Podcast Ruang Cerita. Pada kesempatan kali ini kita berdua akan menyampaikan topik yang sangat menarik nih, Yaitu apa? seputar budaya dan bahasa Indonesia. Keberagaman di Indonesia, salah satunya budaya di Indonesia adalah suatu kekayaan yang tidak ternilai harganya. Karena budaya di Indonesia sangatlah banyak, mulai dari suku, ras, dan agama. Berbicara tentang komunikasi di SMP Negeri 2 Pandaan, ini juga menggunakan beberapa bahasa, terutama bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Kita sering melihat banyak teman-teman yang mencampur adukan bahasa dalam berkomunikasi mereka. Nah, nanti kita akan kupas satu persatu ya. Kita akan mengupas tuntas topik pembicaraan ini dengan dua narasumber hebat kita, yaitu Bu Noni Kusumawardani selaku guru seni budaya dan sekaligus koordinator P5 yang bernamakan kearifan lokal, Dan Bu Mayang Restiawati selaku guru bahasa Indonesia sekaligus koordinator bulan bahasa kemarin. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya siang kali ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga. Kita juga. Alhamdulillah. Baiklah Melati ya, tanpa berlama-lama lagi. Basa-basi. Iya, basa-basi lagi. Kita langsung menuju ke pertanyaannya ya. Ya. Baik Bu, menurut Bu Noni dan Bu Mayang, apa sih bahasa dan budaya itu? Silakan Silakan dulu Bu. ya. Bu Mayang silakan. Terkait bahasa ya, jadi bahasa itu sebetulnya adalah alat komunikasi yang kita gunakan sehari-hari ya anak-anak. Jadi baik itu ada bahasa lisan, bahasa tulis, atau bahkan bahasa isyarat. Tapi kan kita seringkali menggunakan bahasa lisan dan bahasa tulis seperti itu. Seperti yang disampaikan Mela tadi, bahwa di SMN 2 Pandaan ini juga memang beragam bahasanya. Ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa bahkan Inggris. terkadang bahasa Inggris. Iya, dan juga ada loh Bu yang berbicara menggunakan bahasa Korea. Iya, betul-betul ragam bahasa memang banyak sekali. Ya, kalau Bu Noni Budaya ya. budaya Kalau menurut saya, budaya itu cara hidup dari suatu kelompok, di mana itu nanti cara hidupnya akan berkembang, dan di sana akan diwariskan dari generasi ke generasi, di mana yang diwariskan itu bisa seperangkat nilai, kemudian moral, adat istiadat, kepercayaan, kemudian kesenian dan ilmu pengetahuan. Itu menurut saya. Oh gitu ya Bu ya. Oke. Dalam berkomunikasi kita sering menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Seperti contohnya kami dan Mahira menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Sebenarnya Bu, apa permasalahan yang Ibu temui baik pembelajaran maupun pengalaman sehari-hari terkait penggunaan bahasa Indonesia di era sekarang? Oke, saya coba jawab ya. Ya, silakan. Karena sebetulnya kan bahasa ibu kita adalah bahasa Jawa ya, bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa pertama yang dikenal oleh saya, kemudian Melati dan Munifa dan sahabat Spenda yang di rumah juga dari awal lahir, kemudian balita dan bahkan sampai remaja itu mengenal bahasa daerah atau bahasa Jawa. Kemudian karena sudah memasuki lingkungan sekolah, maka mau tidak mau mereka akan belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau mungkin bahasa asing lainnya. Nah, permasalahan yang sering saya temui di kelas terutama itu siswa-siswi terkadang masih belum bisa menempatkan kapan harus menggunakan bahasa daerah, kapan harus menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan terkadang tidak jarang mereka saat berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru juga menggunakan bahasa Jawa ya Bu Nuni ya, bahasa Jawa ngoko malah. Andai kata menggunakan bahasa Jawanya itu yang apa? Kromo Bu Nuni ya. Itu mungkin masih tepat.
Tapi kadangkala mereka malah menggunakan bahasa Jawa seperti dengan sesama teman. Nah, itu permasalahan yang harus kita luruskan. Jadi tugas Bapak Ibu guru di sini bukan hanya Bu Mayang, tapi juga seluruh Bapak Ibu guru di sini membantu agar anak-anak ini bisa menempatkan kapan harus berbahasa Indonesia dan kapan harus berbahasa Jawa, seperti itu. Oke, saya tambahkan ya. Iya. Baik, silakan. Kalau dalam penggunaan bahasa daerah di pembelajaran itu bisa membuat bahasa Indonesia itu kehilangan yang namanya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, penggunaan bahasa daerah itu bisa membuat bahasa Indonesia menjadi tidak tertib karena tercampur itu tadi. Oh iya. Jadi tidak baku, istilahnya seperti itu. Dan yang berikutnya, penggunaan bahasa daerah yang sekarang itu sudah luntur dan sangat drastis kalau bisa dibilang seperti itu. Karena apa? Karena ada pengaruh bahasa asing dari media sosial. Iya. Termasuk kita ini. Dan ini Bu, terkait permasalahan tadi, apakah ada hubungan dengan bulan bahasa sekaligus P5 ya yang kita laksanakan pada minggu Kearifan kemarin lokal. ya yang bertemakan kearifan lokal? Apakah ada hubungannya? Bu Noni dulu atau Ya, saya dulu? silakan Bu Noni dulu. Penggunaan bahasa ya, maksudnya Iya, penggunaan bahasa ini. ada hubungannya jelas itu ya. Karena di sini saya berbicara secara P5 saja. Iya, Karena nanti kalau yang vulva bisa dijelaskan Iya, sama Bu Mayang. Itu di P5 itu kan sebagai wadah di situ. Kegiatan P5 itu sebagai wadah untuk memahami kekayaan bangsa, terutama bahasa Jawa atau bahasa daerah. Nah, di sini apa sih tujuannya untuk P5 itu? Yaitu untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengapresiasi, mengidentifikasi, menginisiasi kemampuan mereka dalam berbagai bahasa, terutama bahasa daerah. Kalau Bu Mayang. Baik, karena memang temanya kearifan lokal ya Bu Noni. Iya. Ya, jadi yang diangkat adalah bahasa daerahnya. Bahasa daerah. Tapi untuk bulan bahasa juga tidak mendiskriminasikan bahasa daerah, karena memang di bulan bahasa ini yang kita gunakan juga mulai dari lomba-lomba yang bertema yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Jawa juga. Jadi kenapa ketiga bahasa itu tetap kita gunakan dalam bulan bahasa? Harapan kami agar siswa-siswa ini tetap yang pertama mengutamakan bahasa Indonesia, yang kedua tetap melestarikan bahasa Jawa atau bahasa daerah, dan yang ketiga harus bisa menguasai bahasa asing. Jadi bukan menyampingkan salah satu bahasa, tapi ketiga bahasa ini harus berjalan beriringan agar tetap menjadi keragaman bahasa seperti itu. Oke. Lalu mengapa bulan bahasa dan P5 terutama kearifan budaya lokal perlu diadakan? Oke, Nani dulu. Ini benar, silakan Bu. Kelima. P5. Kalau P5 kenapa kok perlu, sangat penting ya, apalagi tentang kearifan lokal di sini. Itu karena untuk memperkenalkan akan keberagaman potensi dan kebudayaan lokal. Dan di sini bisa membuat lebih cinta terhadap keragaman yang ada di negara Indonesia pastinya. Kemudian untuk P5-nya sendiri di sini kan menuju kearifan lokal, temanya kearifan lokal. Itu jelas akan membangun yang namanya karakter luhur bangsa. Baik. Kalau Bu Maya? Untuk bulan bahasanya ya. Iya. Jadi kemarin itu ada beberapa yang kita lombakan di bulan bahasa itu. Jadi ada pantun, kemudian puisi, menulis surat, kemudian poster, lalu ada kaligrafi bahasa Jawa. Dan itu hasilnya dipamerkan oleh setiap kelas. Jadi ada pamerannya, kemudian yang kedua ada juga lomba mading dan lomba pojok literasi. Harapan kami agar siswa-siswi SMP 2 Pandaan itu tetap mencintai dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, seperti itu. Oh iya, dan ini Bu, Ibu sebagai pendidik kan ya, karakter apa yang ingin Ibu tonjolkan terkait kegiatan bulan bahasa dan P5 yang bertemakan kearifan lokal? Iya.
kayak karakter apa yang ingin Ibu tonjolkan kepada peserta Peserta didik. didik ya. Ya. Baik, berhubungan dengan bulan bahasa itu kan juga seiring dengan kegiatan ini, peringatan Hari Sumpah Pemuda. Oh iya. Tanggal Oh, iya. 28 Oktober kan kemarin. Nah, pada saat itu adalah momen yang tepat bagi kita sebagai generasi penerus bangsa, karena kan harus seperti Sumpah Pemuda itu ada 3 ya. Ada cinta tanah air, berbangsa Indonesia, kemudian berbahasa Indonesia. Jadi harapannya dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kita menjadi warga Indonesia yang tetap selalu cinta kepada tanah air. Seperti itu. Ya, kalau Bu Nani? Karakter yang ingin kami tumbuhkan dalam P5 Iya. itu yang pertama adalah menghargai dan melestarikan budaya lokal. Dan yang berikutnya itu seperti peduli terhadap kebudayaan Oh, daerah. iya. Daerah. Kebudayaan daerah. Yang berikutnya itu apa lagi ya? Melestarikan kebudayaan daerah, terutama daerah sekitar. Dan di situ. Oke. Oke, pertanyaan untuk Ibu Mayang. Iya. Apa saja kegiatan bulan bahasa di tahun ini? Iya. Iya. Kegiatan. Sebetulnya kalau kegiatan bulan bahasa itu beriringan ya Bu Oke. Noni ya dengan P5. Jadi ada pekan P5, kemudian di dalamnya juga diselipi kegiatan bulan bahasa. Jadi kami itu berjalan beriringan. Ada kegiatan yang pertama itu menulis surat menggunakan bahasa Indonesia dengan tema harapan untuk diri sendiri di masa yang akan datang. Oh iya ya. Seperti Saya juga itu. nulis Menulis itu, ya. iya. Kemudian yang kedua ada menulis puisi, ada menulis pantun, lalu menggambar poster yang bertemakan generasi emas di Indonesia ini 2045. ya. Kemudian yang terakhir ada menggambar kaligrafi berbahasa Jawa. Aksara Jawa. Ya, Ya, itu banyak baik-baik. sekali waktu itu ya. Dan untuk Bu Noni nih, kearifan lokal budaya apa yang ingin Ibu kenalkan kepada siswa-siswi SMPN 2 Pandaan? Yang utama itu tradisi ancak. Iya. Oh Ancak di sini utamanya, tetapi diiringi oleh tradisi kesenian yang lainnya. Ya, mungkin kayak ada tari-tari Macam-macam gitu, ya, terserah. Ya, itu seru banget sih. Lanjut. Untuk Bu Nonik nih, dari sekian banyak budaya, kenapa Ibu Nonik memilih untuk acara ancak? Iya. Atau memilih ancak lah? Ancak? Iya. Kenapa kok saya mengangkat ancak? Karena saya memang suka ancak. Suka ancak. Awalnya memang suka. Tapi di sini kenapa kok saya lebih menekankan itu bisa dimasukkan ke sebuah lembaga? Karena ancak itu kan tradisi yang merupakan kearifan lokal di sana mengandung unsur solidaritas sosial di situ. Butuh banyak orang istilahnya, Iya, bukan bisa betul. dikerjakan sendiri. Kemudian ancak di sini adalah sebuah simbol di mana itu adalah sebuah penghargaan atas rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hasil bumi yang melimpah. Jadi di sini itu yang saya ingin ajarkan ke anak-anak. Baik-baik, ya menarik banget ya. Dan di era kita, kan era modern ya. Di era modern ini banyak sekali budaya asing yang masuk ke budaya kita. Nah, bagaimana peran bahasa dan budaya untuk menciptakan generasi yang cinta tanah air, Bu? Silakan dijawab, Bu Mayang. Saya dulu Bu Noni. Ya, silakan. Mungkin dari segi bahasanya ya. Iya. Tetap yang pertama kita utamakan adalah bahasa Indonesia. Saya yakin peserta didik generasi sekarang itu bahkan sudah bisa mengakses berbagai informasi dari berbagai belahan dunia. Dan pasti itu dirasa lebih menarik daripada dengan Budaya asli kita. bahasa dan budayanya sendiri. Jadi seperti itu. Makanya mengapa di lembaga sekolah harus tetap kita utamakan, harus tetap kita gadang-gadang penggunaan bahasa Indonesia ini. Jangan sampai bahasa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan pada zaman dahulu sebagai bahasa nasional itu malah nanti akan luntur dan digantikan dengan bahasa asing seperti itu. Kalau Bu Noni tentang seputar budaya. Seputar budaya ya, berkaitan nih sebenarnya. Iya, Berkaitan, betul. mereka berdua berkaitan. Bahasa itu sebagai bagian dari budaya. Baik. Kemudian bahasa itu sebagai ekspresi budaya.
Oh. Media ekspresi budaya medianya. Baik. Kemudian bahasa itu sebagai untuk mempererat persatuan, memperekat persatuan. Di situ sudah ada budayanya. Dan yang berikutnya, bahasa itu sebagai media untuk berkreativitas. Oh iya. Ada lagi, bahasa itu sebagai media untuk membangun sebuah karakter bangsa. Ya. Ya, memang. Baik. Kalau hubungan antara budaya dan bahasa, apa ya, Bu? Ya. Jadi hubungannya mereka tuh apa? Hubungan budaya dengan bahasa itu bisa dikatakan bahasa merupakan cerminan dari budaya lokal atau baik. budaya daerah. Kemudian bahasa itu sebagai alat komunikasi dan sarana untuk berekspresi. Kemudian bahasa itu adalah sarana yang paling penting untuk menanamkan istilahnya menyampaikan informasi tentang sebuah kebudayaan di situ. Ya. Itu menurut saya. Dan ini Bu, Iya. harapan untuk Bu Mayang nih, selaku guru bahasa Indonesia terkait penggunaan bahasa Indonesia untuk kami, para penerus bangsa itu apa Bu? Iya, baik. Terkait harapan penggunaan bahasa Indonesia ya, saya harap dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan ini dapat memberikan kesan positif atau memberikan dampak yang bermanfaat bagi peserta didik, bahkan seluruh warga di SMP Negeri 2 Pandaan. Dengan adanya kegiatan ini, saya harap peserta didik itu tahu bahwa penting sekali menggunakan bahasa Indonesia di era modernisasi saat ini. Iya. Kalau harapan Ibu Nonik selaku koordinator P5 terkait kearifan budaya lokal di era Gen Z apa ya, Bu? Gen Z ya. Ya Gen Z. Yang dapat rumah FOMO itu Bu. Dan Alpha. Oke, harapan saya di sini adalah saya ingin menanamkan nilai cinta terhadap budaya daerah, terutama daerah sekitar. Dan itu adalah yang saya angkat kemarin, tradisi ancak dan keseniannya. Tidak menutup kemungkinan kalau memang seiring berjalannya waktu, itu pasti akan yang namanya budaya asing masuk. Iya. Budaya ini masuk, budaya ini masuk. Itu tidak menutup kemungkinan. Cuman jangan sampai yang namanya apa yang masuk itu mempengaruhi yang di dalam. Dan di sini yang saya tekankan adalah cintailah budayamu sebelum mencintai budaya orang lain. Wah. Untuk mengembangkan, dan saya pengennya kreativitasnya itu dikembangkan dan dikenalkan ke luar negeri. malah kita yang memperkenalkan ke Iya. sana. Sekarang juga ada Harapan beberapa kami. apa tuh namanya? Keseniannya Indonesia Bu. Betul, Sudah sudah UNESCO. Betul. Dan kebetulan tuh teman saya sendiri tari, jadi memperkenalkan budaya tari ke Madonna. Ke Amerika langsung Langsung Amerika. Dari tarinya Madonna itu belajar ke teman saya. Wow. Koreonya di sana. Pengennya anak sepeda, jadi anak sepeda itu lah. Jangan berhenti di sini. Iya, berarti kita harus tetap berjuang ya. Semangat. Biar kesenian kita, budaya kita dikenal sama masyarakat luar negeri. Iya, caranya adalah Berarti dari ambil dulu ya. Iya. dari ambil maksudnya. Budaya dan bahasa kita sendiri. Iya, berarti kita harus memperkenalkan dulu ya sebelum kita memperkenalkan kita. Betul. Jangan Betul sekali ya. Benar. Wow. Menarik banget ya pembicaraan kita. Dan Singkat tapi seru. iya, singkat tapi seru. Tentang budaya dan bahasa ya Melati ya. Ya. Baik, untuk sampai di sini saja podcast kita, dan kita semua ada pesan nih untuk sahabat sepeda yang tadi disampaikan oleh Bu Naya. Tetap lestarikan bahasa daerah, lalu utamakan bahasa Indonesia dan kuasai bahasa asing. Dengan saya Manifa Mahira, Dan saya Melati Ibrahim dari kelas jurnalistik. kita semua pamit undur diri. Terima kasih sahabat sepeda dan terima kasih Bu Nani dan saya sudah meluangkan waktu untuk mendatangi podcast kita. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Dadah, sampai jumpa.